Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pernahkah seseorang mendengar kisah tentang sebuah arisan yang menawarkan lebih dari sekadar uang dan hadiah? Arisan ini bukanlah sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah komunitas rahasia yang menjanjikan kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Namun, ada satu syarat mengerikan yang harus dipenuhi, sebuah perjanjian gaib. Di balik senyum hangat dan gaya hidup mewah para anggotanya, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Ritual-ritual gaib harus dilakukan demi memastikan kekayaan mereka tetap mengalir. Namun, kegagalan dalam menjalankan ritual ini bisa membawa bencana yang tak terbayangkan, teror dari dunia gaib yang terus membayangi dan bahkan mengancam nyawa. Inilah kisah Maya, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya ingin mencari kebahagiaan bagi keluarganya. Terpikat oleh janji-janji kemewahan, ia bergabung dalam arisan ini tanpa menyadari bahwa pilihannya akan menyeretnya ke dalam kehidupan yang penuh dengan kengerian. Maya bukan sekadar tokoh utama dalam cerita ini, tetapi juga cerminan dari rasa penasaran dan ambisi manusia tentang bagaimana rasanya hidup dalam kekayaan yang tak terbatas. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai melihat sisi gelap dari perjanjian yang telah dibuatnya. Satu persatu, anggota arisan mulai mengalami teror mengerikan, kehilangan harta benda, dan bahkan menghadapi kematian tragis. Perlahan, Maya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjian ini. Ia harus memilih, tetap bertahan dan menghadapi konsekuensi yang mengerikan atau mencari cara untuk melepaskan diri, meski harus mempertaruhkan segalanya, termasuk kebahagiaannya. Di sebuah kota besar di Jawa, Maya tinggal bersama suaminya, Budi, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Kehidupan mereka berjalan seperti kebanyakan keluarga lainnya. Budi bekerja sebagai pegawai toko, sementara Maya mengisi waktunya dengan menjahit untuk menambah penghasilan keluarga. Setiap hari, Maya membayangkan kehidupan yang lebih baik. Media sosial menjadi jendela yang memperlihatkan betapa indahnya memiliki rumah besar, mobil mewah, dan kesempatan berlibur ke luar negeri. Namun, impian itu terasa begitu jauh. Segalanya berubah ketika Maya bertemu kembali dengan Tanti, teman sekolah lamanya yang dulu hidup sederhana tetapi kini tampil sangat berbeda. Dalam sebuah reuni kecil, Tanti hadir dengan perhiasan emas berkilauan, tas bermerek, dan mobil mewah yang membuat semua orang terpana. Kehidupan barunya begitu glamor, seolah keberuntungan telah berpihak padanya. Saat itu, Tanti memperkenalkan Maya pada sebuah komunitas arisan eksklusif bernama Kelompok Kemakmuran. Komunitas ini dikatakan hanya menerima orang-orang terpilih. Awalnya, Maya ragu. Arisan dengan hadiah sebesar rumah atau mobil terdengar seperti sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, Tanti meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan bisa menjadi nyata jika seseorang berani mengambil langkah besar. Maya semakin terjebak dalam rasa penasaran. Bayangan tentang kehidupan seperti yang dimiliki Tanti menghantuinya setiap hari. Ia mulai membayangkan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya, bahkan jika itu berarti harus mengambil risiko besar. Beberapa hari kemudian, Maya akhirnya memutuskan untuk menemui Tanti kembali. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah, tempat yang belum pernah Maya kunjungi sebelumnya. Di sana, Tanti menjelaskan lebih rinci tentang arisan tersebut. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ritual-ritual tertentu harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Ketertarikan Maya semakin dalam. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Tanti lalu memperkenalkan Maya kepada ketua komunitas, seorang wanita anggun bernama Ibu Ratih. Dengan pakaian rapi dan perhiasan elegan, Ibu Ratih terlihat penuh wibawa dan berkuasa. Dengan sikap yang ramah namun penuh misteri, Ibu Ratih menyambut Maya dan menjelaskan bahwa komunitas ini bukan sekadar arisan biasa. Anggotanya bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa,
tetapi juga terdiri dari pebisnis sukses, pejabat tinggi, hingga selebriti ternama. Satu hal yang menyatukan mereka semua adalah keinginan untuk mendapatkan lebih dari sekadar keberuntungan finansial biasa. Mereka menginginkan jaminan kesuksesan dan kemewahan seumur hidup. Maya semakin yakin bahwa inilah jalannya menuju kehidupan yang lebih baik. Sebelum pertemuan itu berakhir, Ibu Ratih menyerahkan sebuah benda kecil kepada Maya, sebuah cincin dengan batu hitam mengkilap. Cincin tersebut merupakan tanda bahwa Maya telah diterima dalam komunitas mereka. Ia diminta untuk menjaganya dengan baik dan selalu mengenakannya saat menghadiri pertemuan arisan. Hanya ada satu aturan yang harus diingat, yaitu untuk tidak pernah mengabaikan ritual yang telah ditetapkan. Maya memandangi cincin itu dengan perasaan campur aduk. Tanti, yang melihat kebingungan di wajah Maya, menggenggam tangannya dan tersenyum seolah ingin meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan suara tenang, ia menyambut Maya ke dalam kelompok mereka. Setelah pulang dari pertemuan tersebut, Maya menunjukkan cincin itu kepada suaminya, Budi. Namun, alih-alih ikut merasa senang, Budi justru merasa curiga dan tidak nyaman dengan situasi ini. Ia mempertanyakan apakah arisan tersebut benar-benar aman. Maya, dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan suaminya bahwa ini adalah peluang besar untuk mengubah hidup mereka. Meskipun merasa ragu, Budi akhirnya memilih untuk tidak berdebat lebih lanjut, menyadari bahwa Maya telah mengambil keputusannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan tibalah saatnya bagi Maya untuk menghadiri pertemuan pertama arisan. Acara berlangsung di sebuah gedung besar yang megah. Maya melangkah masuk dengan perasaan gugup, dikelilingi oleh orang-orang berpakaian mewah yang tampak begitu percaya diri. Meskipun merasa canggung, ia berusaha untuk menyesuaikan diri. Ibu Ratih memimpin jalannya ritual dengan penuh hikmat. Setiap anggota, termasuk Maya, diminta untuk memberikan sesajian sebagai bagian dari upacara awal. Semuanya berlangsung lancar, hingga tiba saatnya bagi Maya untuk melakukan langkah terakhir. Ia diminta untuk menggenggam erat cincin di jarinya dan mengucapkan niatnya dalam hati. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengikuti instruksi tersebut, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan menuju impian yang selama ini ia kejar. Begitu ritual selesai, Maya merasakan sebuah perasaan lega yang aneh menyelimuti dirinya. Namun, di balik kelegaan itu, rasa takut dan khawatir tetap menghantuinya. Sejak malam itu, hidupnya mulai mengalami perubahan. Pekerjaan sampingannya sebagai penjahit berkembang pesat, klien berdatangan, dan uang pun mulai mengalir deras. Kehidupannya yang dulu sederhana perlahan mulai berubah menjadi lebih baik. Namun, setiap kali ia menatap cincin di jarinya, perasaan yang bercampur antara kebanggaan dan ketakutan terus menggelayut di benaknya. Ia menyadari bahwa kehidupannya tak lagi sama. Maya kembali bertemu dengan Tanti dan menceritakan semua perubahan yang ia alami sejak bergabung dalam komunitas arisan. Tanti hanya tersenyum penuh arti dan mengingatkan bahwa ini hanyalah permulaan. Ia mengingatkan Maya untuk tetap patuh pada aturan, karena jika tidak, konsekuensi yang terjadi bisa jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Sejak bergabung dalam kelompok kemakmuran, kehidupan Maya memang berubah drastis. Pelanggan jasanya meningkat pesat, bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk keperluan perusahaan. Dengan penghasilan barunya, Maya dan Budi akhirnya mampu pindah ke rumah yang lebih besar dan membeli kendaraan yang selama ini hanya ada dalam impian mereka. Meskipun senang melihat perubahan ini, Budi tetap merasa ada yang janggal. Sikap Maya mulai berubah. Ia menjadi lebih ambisius dan terkadang suka menyendiri di malam hari. Tidak jarang, Budi mendapati Maya duduk di ruang tengah, memandangi cincin hitamnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ketika ditanya, Maya selalu memberikan jawaban singkat dan tampak enggan untuk membahasnya lebih jauh. Di dalam komunitas arisan, Maya semakin akrab dengan para anggota lainnya. Di antaranya ada Burita, seorang wanita paruh baya pemilik bisnis catering sukses, dan Pak Herman, seorang pengusaha konstruksi. Setiap pertemuan, mereka berbicara dengan bangga tentang kemajuan finansial yang mereka capai.
Namun, di balik kebanggaan itu, ada kecemasan yang tersirat di wajah mereka, seolah mereka menyembunyikan sesuatu yang sulit diungkapkan. Pada suatu pertemuan yang diadakan di rumah Ibu Ratih, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Seperti biasa, ritual kecil dilakukan dan semua anggota diingatkan untuk terus menjaga komitmen mereka. Saat itulah Maya menyadari ada sesuatu yang berbeda. Salah satu anggota, seorang pengusaha muda bernama Farid, tampak gelisah sepanjang malam. Wajahnya pucat, dan ia berulang kali menghindari kontak mata dengan yang lain. Setelah acara selesai, Maya yang merasa iba menghampiri Farid untuk menanyakan keadaannya. Wajahnya tampak kusut, dan senyumnya tidak lagi setenang biasanya. Ia mengaku merasa semakin tertekan dengan semua yang terjadi. Ritual-ritual yang harus dijalankan mulai terasa seperti beban yang berat. Maya mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua keuntungan finansial yang ia dapatkan sebanding dengan rasa cemas yang kini mulai membayanginya. Setelah pertemuan itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada Farid. Suara-suara misterius terdengar di rumahnya saat tengah malam, bayangan hitam bergerak di sudut-sudut rumahnya, dan mimpi buruk terus menghantui hingga membuatnya tak dapat tidur dengan tenang. Dalam keputusasaan, ia mendatangi Ibu Ratih untuk meminta penjelasan serta bantuan, namun yang ia dapatkan hanyalah senyuman tenang dan kata-kata yang membuatnya semakin terperosok dalam ketakutan. Aturan sudah ditetapkan, dan tidak ada jalan keluar. Ritual harus dijalani dengan sepenuh hati, atau konsekuensi yang jauh lebih buruk akan menimpa siapapun yang mencoba menghindarinya. Ketakutan semakin menghantui Farid hingga dalam beberapa minggu berikutnya, ia tidak lagi hadir dalam pertemuan arisan. Para anggota lain hanya bisa saling bertanya-tanya, meskipun kebanyakan memilih untuk tetap diam dan menutup telinga. Seolah-olah terlalu peduli hanya akan membuat mereka terjebak dalam nasib yang sama. Seiring waktu, keberadaannya pun perlahan menghilang tanpa kabar, menyisakan kekosongan yang hanya bisa diisi dengan bisikan ketakutan yang semakin nyata di benak para anggota. Maya, yang sebelumnya merasa bahagia dengan peningkatan hidupnya, mulai merasakan ketidaknyamanan setelah kejadian itu. Ia pun mengalami hal-hal ganjil seperti yang dialami Farid. Bisikan-bisikan samar terdengar di tengah malam, dan bayangan hitam mulai muncul di kamar tidurnya. Setiap kali ia melewati ritual tanpa rasa syukur, seperti yang selalu dianjurkan oleh Ibu Ratih, kehadiran bayangan itu semakin nyata. Hingga pada suatu malam, suara itu terdengar begitu dekat dan mengerikan, berbisik tepat di telinganya, mengingatkannya akan janji yang tidak boleh dikhianati. Dengan keringat dingin membasahi wajahnya, Maya terbangun dari tidurnya, napasnya memburu dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Budi, suaminya, yang terbangun karena kegelisahan Maya, mencoba menenangkannya, meskipun di dalam hatinya sendiri, ia merasa semakin tak berdaya. Perlahan, ia menyadari bahwa istrinya mulai berubah. Maya menjadi lebih tertutup, lebih gelisah, dan semakin terikat pada sesuatu yang tak terlihat. Namun, setiap kali ia mencoba menanyakan kebenaran di balik semua ini, Maya hanya memberikan jawaban singkat dan enggan membahas lebih jauh. Di sisi lain, Bu Rita, salah satu anggota komunitas yang telah lama bergabung, mulai merasakan dampak yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hidupnya, yang awalnya penuh kebahagiaan bersama anak-anaknya, kini berubah menjadi bayangan suram yang penuh duka. Dalam beberapa bulan terakhir, anak-anaknya sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tidak ada dokter yang mampu menjelaskan kondisi mereka, dan setiap upaya pengobatan terasa sia-sia. Dalam diam, ia mulai mempertanyakan apakah ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang selama ini ia nikmati. Saat pertemuan berikutnya berlangsung, suasana dalam komunitas terasa berbeda. Tegang dan penuh ketidakpastian. Beberapa anggota memilih untuk berdiam diri, sementara yang lain menampilkan raut wajah yang dipenuhi kecemasan. Seakan-akan mereka semua menyimpan ketakutan yang sama, tetapi tak ada satupun yang berani mengungkapkannya. Maya,
Yang semakin tidak nyaman dengan suasana ini, memberanikan diri untuk bertanya pada Tanti mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tanti hanya bisa menghela napas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat Maya semakin gelisah. Tidak ada yang benar-benar memahami konsekuensi dari keikutsertaan dalam komunitas ini hingga mereka merasakannya sendiri. Apa yang mereka dapatkan bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari perjanjian yang memiliki harga tersendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan, dan semakin besar keuntungan yang diterima, semakin besar pula tuntutan yang harus dipenuhi. Pernyataan itu membuat Maya semakin terjebak dalam kebimbangan. Di satu sisi, ia telah mendapatkan semua yang pernah ia impikan, kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, teror yang terus mengintai semakin menggerogoti ketenangan jiwanya. Setiap malam, bisikan itu semakin jelas, menyebut namanya, menuntut sesuatu yang belum ia berikan. Dalam keheningan malam, ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan untuk bergabung dalam komunitas ini benar-benar pilihan terbaik? Ataukah ia telah terperangkap dalam jeratan yang tak mungkin dilepaskan? Hari demi hari berlalu, dan ketakutan itu semakin nyata. Suara-suara aneh serta bayangan hitam tidak lagi sekadar ilusi, melainkan bagian dari kehidupannya yang kini tak dapat ia hindari. Kebahagiaan yang dulu terasa manis kini bertransformasi menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang komunitas ini, tentang perjanjian yang telah mengikatnya, dan tentang jalan keluar, jika memang masih ada. Setelah mengalami malam-malam penuh teror yang semakin tak tertahankan, Maya akhirnya memberanikan diri menemui Ibu Ratih di rumahnya. Ia sadar bahwa pemimpin komunitas ini pasti memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu, berharap menemukan kejelasan atas nasib yang kini membelenggunya. Saat pintu terbuka, Ibu Ratih menyambutnya dengan senyum lembut. Aroma dupa yang memenuhi udara di dalam rumah membuat Maya merasa semakin gelisah. Ia mengikuti wanita paruh baya itu ke ruang tamu, di mana setiap benda tertata rapi, mencerminkan kesan ketenangan yang berbanding terbalik dengan gejolak yang berkecamuk dalam hatinya. Tanpa membuang waktu, Maya mengutarakan kegelisahannya. Ia mengisahkan tentang suara-suara misterius yang berbisik di telinganya setiap malam, bayangan hitam yang mengintainya di sudut-sudut rumah, serta perasaan tak nyaman yang semakin menyesakkan. Semakin lama ia berbicara, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Ia harus tahu, apa sebenarnya yang terjadi dalam komunitas arisan ini? Ibu Ratih mendengarkan dengan saksama, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menjelaskan bahwa setiap kesuksesan memiliki harga yang harus dibayar. Dalam komunitas ini, ada perjanjian gaib yang harus dijaga. Setiap anggota diwajibkan untuk terus menjalankan ritual demi memastikan keberuntungan tetap berpihak kepada mereka. Jika ritual itu diabaikan, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Maya tertegun mendengar penjelasan tersebut. Ia telah lama menduga ada sesuatu yang tidak wajar dalam arisan ini, tetapi mendengar langsung dari pemimpinnya membuatnya merasa semakin terjebak. Ia pun mencoba mencari tahu alasan di balik ritual yang harus terus dijalankan dan mengapa mereka yang melanggarnya justru dihantui ketakutan yang begitu nyata. Ibu Ratih kemudian menceritakan awal mula terbentuknya komunitas tersebut. Bertahun-tahun lalu, ia adalah seorang wanita yang hidup dalam kesulitan, berjuang sendiri setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun yang memberinya jalan untuk mendapatkan kemakmuran, yakni melalui perjanjian gaib dengan entitas misterius. Dari sanalah ia memperoleh kekayaan dan kekuasaan, lalu membagikannya kepada mereka yang bersedia mengikuti aturan komunitas dengan setia. Semua anggota, menurutnya, sudah tahu risiko yang mereka ambil sejak awal. Oleh karena itu, mereka harus mematuhi setiap aturan tanpa pengecualian.
Tatapan tajam yang ia berikan kepada Maya seakan menegaskan bahwa menentang perjanjian ini bukanlah pilihan yang bisa diambil dengan mudah. Dalam beberapa hari berikutnya, Maya mulai melihat hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Farid, yang sebelumnya tampak gagah dan sukses, kini terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, seakan seluruh energinya tersedot habis. Kabar mulai beredar bahwa ia telah melanggar aturan ritual, dan kini ia harus menerima hukuman atas perbuatannya. Di antara bisik-bisik yang beredar, Tanti memberitahu Maya bahwa siapapun yang melanggar ritual akan menerima ganjaran yang tak terhindarkan. Apa yang terjadi pada Farid hanyalah salah satu contohnya. Kegagalan dalam memenuhi perjanjian membuat entitas gaib yang mendukung komunitas ini menjadi marah. Maya semakin merinding mendengar penjelasan tersebut. Keinginannya untuk terus berada dalam komunitas ini semakin lemah. Namun, ia juga menyadari bahwa keluar dari perjanjian ini bukanlah perkara mudah. Ini bukan sekadar arisan biasa, dan ancaman yang menyertainya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Budi, suaminya, mulai menyadari perubahan pada diri Maya. Senyum istrinya yang dulu hangat kini jarang terlihat. Maya semakin jarang menghabiskan waktu bersama keluarga dan lebih sering mengurung diri di kamar, menatap benda-benda aneh yang ia simpan dengan penuh perhatian. Dalam hatinya, Budi merasa cemas. Namun, ia memilih bertahan, meskipun merasa bersalah karena telah membiarkan istrinya masuk ke dalam dunia yang penuh misteri ini. Ketika teror yang dialami semakin tak tertahankan, Maya akhirnya mencoba menanyakan kepada Ibu Ratih apakah ada cara untuk keluar dari komunitas ini. Namun, jawaban yang ia dapatkan justru semakin membuatnya takut. Keluar dari perjanjian ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Semua yang telah ia peroleh akan ditarik kembali, dan ancaman yang lebih mengerikan akan segera menghampirinya. Ketakutan semakin menghantuinya. Malam itu, suara bisikan yang selama ini terdengar samar kini semakin jelas dan menakutkan. Suara itu memanggil namanya, mengingatkannya bahwa ia tidak bisa lari dari perjanjian yang telah dibuat. Bayangan-bayangan yang selama ini mengintainya kini semakin dekat, mengelilinginya dengan tekanan yang tak tertahankan. Dalam kebimbangan dan ketakutan yang semakin memuncak, Maya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang komunitas ini. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari perjanjian yang mengikatnya tanpa harus menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Ketika kelelahan mulai menyergap dan rasa kantuk menghampiri, Maya akhirnya tertidur di kursi dekat jendela kamarnya. Malam itu begitu sunyi, namun menjelang pukul 3 dini hari, hawa dingin yang tidak biasa merasuk ke dalam ruangan, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Pandangannya segera tertuju pada jendela yang seharusnya tertutup rapat, tetapi kini terbuka perlahan, diiringi suara derit halus yang menusuk sunyi. Dari celah jendela yang menganga, sosok bayangan hitam berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Kengerian menyergap tubuh Maya, namun ketakutannya membuatnya terdiam tanpa mampu bergerak atau berteriak. Sosok itu melangkah mendekat, semakin jelas terlihat dalam redupnya cahaya kamar. Ketika jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, kain hitam yang menutupi wajahnya perlahan disibakkan, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua dengan sorot mata yang penuh misteri. Wajahnya tampak lemah, tetapi dari matanya terpancar kekuatan yang tidak biasa. Keheningan yang menyesakan menyelimuti kamar saat lelaki itu berbicara dengan suara berat dan tenang. Ia menyebutkan bahwa dirinya datang karena mendengar panggilan hati Maya, mengetahui keinginan tersembunyinya untuk lepas dari perjanjian yang mengikatnya. Kata-kata itu membuat Maya terkejut sekaligus cemas. Bagaimana mungkin lelaki asing ini mengetahui segala keresahannya? Seakan isi hatinya telah terbaca tanpa perlu diucapkan. Dengan nada penuh misteri, lelaki itu menawarkan sebuah jalan keluar, tetapi bukan tanpa harga. Seperti halnya keberuntungan yang diperoleh melalui arisan gaib ini, kebebasan juga menuntut pengorbanan. Maya harus memilih antara menyerahkan seseorang yang dicintainya atau melepaskan semua kemewahan yang telah ia dapatkan.
Kata-kata itu bergaung di kepalanya, menciptakan dilema yang semakin mencekik. Bayangan Budi, suaminya, serta anaknya yang masih kecil, berkelebat dalam pikirannya. Bagaimana mungkin ia sanggup mempertaruhkan kebahagiaan orang-orang yang ia kasihi demi membebaskan dirinya dari kengerian yang terus menghantuinya? Maya merasa ketakutan dan ragu. Lelaki tua itu seakan memahami kegundahannya, namun dengan tenang ia mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Keputusan harus segera diambil sebelum semuanya terlambat. Setelah memberikan peringatan terakhir, sosok misterius itu menghilang begitu saja, meninggalkan Maya dalam kecemasan yang semakin menghimpit. Keesokan paginya, wajah Maya tampak semakin pucat dan lelah. Budi yang sudah lama memperhatikan perubahan istrinya akhirnya mencoba bertanya, namun Maya hanya memberikan jawaban singkat, menghindari pembicaraan yang lebih jauh. Di dalam hatinya, ia ingin bercerita, tetapi ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar membuatnya memilih diam. Tanpa sepengetahuannya, Budi mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dan berencana mencari tahu lebih dalam tentang arisan yang diikuti Maya. Hari-hari berikutnya, ketakutan semakin menghantui Maya. Bayangan lelaki misterius itu terus muncul dalam mimpinya, seakan mengingatkan bahwa pilihan harus segera dibuat. Bisikan-bisikan samar yang dulu hanya muncul di tengah malam kini semakin nyata, mengusik pikirannya bahkan di siang hari. Maya merasa seperti dikejar oleh waktu, dan setiap detik yang berlalu semakin mempertegas ancaman yang menggantung di atasnya. Pada malam ketiga setelah pertemuan dengan lelaki tua itu, Maya akhirnya merasa cukup kuat untuk mengambil keputusan. Dalam ketakutan dan kebimbangannya, ia memutuskan untuk mengorbankan semua keberuntungan yang telah ia peroleh dari perjanjian ini. Baginya, kehilangan kemewahan jauh lebih baik daripada kehilangan orang-orang yang dicintainya. Meskipun ada kemungkinan ia akan kembali pada kehidupan yang lebih sulit, ia merasa itulah harga yang pantas dibayar demi mendapatkan kembali ketenangan yang selama ini hilang. Keesokan malam, seperti yang telah dijanjikan, lelaki misterius itu kembali muncul di kamar Maya. Kali ini, senyumnya terasa dingin, dengan sorot mata tajam yang memandang lurus ke arah Maya. Meski hatinya diliputi ketakutan yang mendalam, Maya tetap berusaha menatap lelaki tersebut dengan tegar. Ia tahu bahwa momen ini adalah saat yang menentukan. Keberaniannya teruji ketika ia akhirnya berkata bahwa ia siap mengorbankan keberuntungan yang telah didapatkannya. Maya memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya, asalkan ia dapat terbebas dari semua teror dan ancaman yang terus menghantuinya. Lelaki itu mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk perlahan. Raut wajahnya menunjukkan kepuasan, seolah mengakui keputusan Maya sebagai pilihan yang tepat. Ia memperingatkan bahwa semua yang telah didapatkan Maya akan segera menghilang, dan perjanjian ini tidak bisa diulang lagi. Setelah menyampaikan peringatan itu, lelaki misterius tersebut menghilang dalam sekejap. Perasaan lega sempat menyelimuti Maya, tetapi tidak dapat menghapus ketakutan yang masih bergelayut di hatinya. Ia menyadari bahwa mulai esok hari, hidupnya akan berubah drastis. Kehidupan yang pernah dibangun dengan kemewahan akan segera berakhir, dan ia harus kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesederhanaan. Meski demikian, Maya merasa puas telah memilih untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perjanjian gaib itu. Pagi harinya, Maya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kedamaian yang meresap dalam dirinya, meski di sudut pikirannya bayangan teror dan ancaman gaib masih membayang. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa keputusannya untuk melepaskan kemewahan adalah langkah yang tepat. Namun, tantangan baru mulai menghampiri hari-hari berikutnya. Kehidupan Maya dan keluarganya berubah drastis. Keberuntungan yang dulu selalu mengalir, kini seolah menjauh. Budi, suaminya, mengalami penurunan penghasilan secara tiba-tiba setelah perusahaannya kehilangan beberapa proyek besar. Keuangan keluarga mereka mulai goyah. Maya merasakan dampak dari perubahan itu setiap kali melihat saldo rekening mereka yang semakin menipis.
Ketika anaknya yang masih kecil bertanya mengapa mereka tidak lagi makan di restoran seperti dulu, Maya berusaha tersenyum dan menjawab bahwa mereka sedang belajar untuk hidup lebih sederhana. Meski kata-katanya terdengar menenangkan, di dalam hati, Maya merasakan luka yang dalam. Ia menyadari betapa sulitnya kembali ke kehidupan sederhana setelah pernah menikmati kemewahan. Godaan untuk meragukan keputusannya seringkali muncul, terutama ketika bayangan masa lalu yang penuh dengan kemudahan kembali menghantuinya. Sementara itu, kondisi keuangan keluarga semakin memburuk. Biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari semakin menekan. Budi mulai bekerja lembur lebih sering, meninggalkan Maya sendirian di rumah pada malam hari. Dalam kesendiriannya, Maya mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seolah ada sesuatu dari masa lalunya yang masih membayangi. Suatu malam, saat Maya hendak tidur, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Langkah kaki yang berat terdengar mendekat ke arah kamarnya. Mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasinya, Maya tetap merasa ketakutan ketika suara tersebut semakin jelas. Ketika ia memejamkan mata, hawa dingin yang merayap di sekitar tubuhnya membuatnya semakin takut. Maya menyadari bahwa keputusannya untuk keluar dari perjanjian gaib mungkin belum sepenuhnya mengakhiri segalanya. Seolah dunia gaib masih menuntut sesuatu darinya. Keesokan harinya, Maya mencoba mencari Ibu Ratih, satu-satunya orang yang ia yakini mampu membantunya keluar dari situasi ini. Namun, keberadaan Ibu Ratih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kemana wanita itu pergi, seolah menghilang begitu saja. Beberapa anggota arisan lainnya mengatakan bahwa mereka sudah tidak melihat Ibu Ratih sejak beberapa hari terakhir. Maya mulai merasa cemas, terutama karena Ibu Ratih adalah penjaga perjanjian gaib yang pernah diikutinya. Dalam keputusasaan, Maya berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang arisan maut dan perjanjian tersebut. Beberapa anggota arisan menolak berbicara, tetapi Sari, salah satu dari mereka, akhirnya bersedia berbicara setelah Maya mendesaknya. Sari mengungkapkan bahwa mereka semua terjebak dalam perjanjian ini, dan tidak ada jalan keluar yang benar-benar bebas. Kehilangan Ibu Ratih membuat situasi semakin sulit, karena tanpa penjaga perjanjian, gangguan gaib menjadi semakin sering. Percakapan dengan Sari membuat Maya merasa semakin takut. Teror yang menghantui hidupnya seolah tidak akan pernah berhenti. Malam itu, saat Maya mencoba tidur, suara-suara aneh kembali terdengar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan, dan dalam ketakutannya, Maya mulai berdoa, memohon perlindungan. Ia menyadari bahwa mungkin satu-satunya cara untuk melawan entitas gaib yang terus mengganggunya adalah dengan mendekatkan diri pada hal-hal spiritual. Setiap malam, Maya selalu melantunkan doa-doa, berharap agar terhindar dari teror yang terus menghantuinya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap kuat, bayangan masa lalu seakan terus muncul, menuntut sesuatu darinya. Setiap kali ia berusaha melupakan, perasaan gelisah justru semakin menguat. Seiring berjalannya waktu, Maya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Bukan hanya ketakutan yang membelenggunya, tetapi juga perasaan bersalah yang mulai merasuki jiwanya. Semua kemewahan yang pernah ia nikmati di masa lalu ternyata menyisakan luka batin yang begitu dalam. Ia pun bertanya dalam hati, apakah ini hukuman yang harus ia tanggung? Pergulatan batin yang semakin besar membuat kehidupan Maya berubah total, terutama sejak pertemuannya dengan seorang lelaki misterius. Bayangan masa lalu terus menghantuinya, dan ia menyadari betapa sulitnya untuk benar-benar lepas dari perjanjian gaib yang pernah dibuatnya. Dalam keputusasaan, Maya bertekad untuk mencari jalan keluar, apapun risikonya. Ia merencanakan kunjungan ke seorang dukun terkenal di desa sebelah, yang kabarnya memiliki kemampuan untuk mengusir pengaruh gaib. Meski Budi, suaminya, menentang idenya, Maya tetap pada keputusannya. Baginya, jika itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, maka ia akan melakukannya. Perjalanan menuju desa tersebut menjadi awal dari usaha terakhir Maya untuk mencari jawaban.
Setibanya di sana, Maya bertemu dengan dukun yang disebut-sebut sebagai ahli dalam menangani perjanjian gaib. Dukun itu adalah seorang pria tua dengan tatapan tajam, yang mendengarkan cerita Maya dengan seksama. Dari ekspresinya, Maya tahu bahwa dukun itu memahami situasinya. Meskipun rasa takut melingkupi hatinya, Maya juga merasa semangatnya bangkit ketika mendengar sang dukun berbicara. Setelah mendengar cerita Maya, dukun tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengundang kekuatan besar dalam hidupnya, dan perjanjian gaib bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Maya terdiam, merasa ketakutan sekaligus semakin bersemangat. Jalan keluar yang ia harapkan tampaknya tidak mudah, tetapi ia ingin tahu apa yang harus dilakukan untuk benar-benar terlepas dari perjanjian tersebut. Dukun itu menghela napas panjang, lalu menjelaskan bahwa Maya harus melakukan sebuah ritual pembersihan diri dan memohon maaf pada alam gaib atas keserakahan yang pernah ia lakukan. Namun, ritual ini bukan tanpa konsekuensi. Sang dukun memperingatkan bahwa ritual tersebut memerlukan pengorbanan besar, dan hasilnya pun tidak selalu pasti. Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dukun tersebut. Jalan keluar ini terasa lebih berat dari yang ia bayangkan, tetapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang menghantuinya, Maya siap mengambil risiko apapun. Keesokan paginya, Maya duduk dengan penuh kecemasan di depan dukun tua yang akan memandunya dalam melakukan ritual pembersihan. Dukun itu, Pak Sanjaya, menjelaskan bahwa ritual ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ritual tersebut membutuhkan pengorbanan dan keberanian, karena hanya dengan membersihkan batin dan jiwanya secara total, Maya bisa terlepas dari perjanjian gaib yang telah mencengkeram hidupnya. Pak Sanjaya memberitahu bahwa ritual ini akan menghubungkannya langsung dengan alam gaib, dan Maya harus siap menghadapi segala macam cobaan serta bisikan yang mungkin mengganggunya selama proses tersebut. Meskipun rasa cemas menyelimuti dirinya, tekad Maya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ritual ini tidak selesai, teror yang menghantui keluarganya tidak akan pernah berakhir. Di lubuk hatinya, Maya juga merasa bahwa ritual ini adalah caranya untuk menebus semua dosa yang telah ia lakukan demi mengejar kekayaan. Pak Sanjaya memberikan daftar benda-benda yang harus dipersiapkan, seperti kemenyan, bunga 7 rupa, kain putih, dan segelas air dari 7 sumur berbeda. Setelah semua benda dipersiapkan, Maya mengikuti Pak Sanjaya menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Watu Kunci, sebuah situs batu keramat di tepi desa yang dipercaya sebagai pintu menuju alam gaib. Langit tampak kelabu ketika mereka tiba di sana, seolah-olah alam merasakan aura mencekam yang akan segera terjadi. Pak Sanjaya mulai menyalakan kemenyan, dan bau khasnya segera menyebar di udara, menambah kesan misterius pada suasana. Ia menaburkan bunga 7 rupa di sekitar tempat ritual, lalu membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing dan dalam. Setelah itu, ia meminta Maya untuk duduk di tengah lingkaran yang telah digambar menggunakan abu hitam. Maya memejamkan matanya dan berusaha memusatkan pikirannya. Namun, seiring dengan mantra yang diucapkan Pak Sanjaya, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Hawa dingin merayap di sekeliling tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di telinganya, mengganggu konsentrasinya. Suara-suara itu terdengar samar namun jelas, berbisik penuh kemarahan dan menyebutkan dosa-dosa masa lalunya. Maya berusaha mengeraskan hatinya, menahan diri agar tidak terpengaruh oleh bisikan itu. Di dalam benaknya, ia terus mengulang tekadnya untuk lepas dari segala kemewahan gaib yang pernah ia terima. Mantra yang dibacakan semakin intens, dan Maya merasa seolah terseret ke dalam dimensi lain. Ruang di sekelilingnya terasa melar, dan suara-suara di sekitarnya semakin jelas, seakan berbicara langsung di dalam kepalanya. Salah satu suara terdengar familiar, suara yang selama ini selalu menghantui mimpi buruknya. Maya merasa cemas ketika suara itu bertanya apakah ia siap kehilangan segalanya. Namun, dengan tekad yang kuat, ia menjawab dalam hati bahwa ia siap. Ketika mantra semakin intens, sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekelilingnya.
Mereka tampak mengerikan, tinggi dengan wajah menyeramkan, mengenakan pakaian tradisional, dan menatap Maya dengan tajam, seolah menuntut kejelasan dari niatnya. Pak Sanjaya melanjutkan mantra dengan lebih keras, memerintahkan para makhluk gaib itu untuk pergi. Namun, tampaknya makhluk-makhluk tersebut tidak berniat melepaskan Maya begitu saja. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Maya dengan mata yang menyala merah, memberikan peringatan bahwa kebahagiaan adalah harga yang harus ia bayar jika ingin lepas dari perjanjian itu. Maya merasa hatinya hancur mendengar pernyataan itu. Dalam benaknya, ia mengingat kembali tujuan hidupnya untuk membahagiakan keluarganya. Namun, kini ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, kehilangan semua kebahagiaan atau terus terjebak dalam lingkaran kemewahan dan teror. Akhirnya, dengan air mata yang mengalir di pipinya, Maya menerima bahwa ia siap membayar harga tersebut demi ketenangan hidupnya dan keluarganya. Dengan perlahan, sosok-sosok bayangan yang mengelilingi Maya mulai memudar, meninggalkan tubuhnya yang kini terduduk lemas di tengah lingkaran ritual. Pak Sanjaya menyelesaikan mantranya dengan hikmat, kemudian meminta Maya untuk membuka matanya. Wajah Maya tampak pucat, dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ritual itu telah selesai. Maya telah mengucapkan niatnya, membayar harga yang diminta oleh kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata. Maya mengangguk lemah, merasakan tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Pak Sanjaya dengan hati-hati membantunya berdiri, dan bersama-sama mereka meninggalkan situs kuno yang menjadi kunci ritual tersebut. Perasaan lega bercampur haru menyelimuti hati Maya. Ia tahu, kehidupan yang akan dihadapinya setelah ini mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia sadar bahwa dirinya telah menempuh jalan yang telah ia pilih, jalan yang penuh dengan konsekuensi. Usai ritual tersebut, Maya mulai merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Teror gaib yang selama ini menghantui malam-malamnya perlahan-lahan menghilang, dan rumahnya kembali terasa lebih tenang. Namun, seperti yang telah disepakati dalam ritual, kehidupannya pun berubah drastis. Keberuntungan yang dulunya selalu menyertai suaminya dalam pekerjaan kini seolah lenyap. Mereka harus berjuang lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebahagiaan yang dulu mereka nikmati bersama, kini terasa seperti bayangan yang kian menjauh. Meskipun demikian, Maya merasakan kedamaian yang telah lama ia rindukan. Meski hidupnya kini jauh lebih sederhana dan penuh perjuangan, ia merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan-bayangan yang menghantuinya, tidak ada lagi bisikan gaib yang mengganggu tidurnya setiap malam. Maya yakin bahwa keputusannya untuk melepaskan segala kemewahan adalah keputusan yang tepat, meskipun harga yang harus ia bayar adalah kehilangan kebahagiaan yang pernah ia miliki. Anaknya, pada suatu hari, dengan senyum polos berkata bahwa meski mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, ia bahagia karena masih bisa bersama dengan keluarganya. Kata-kata itu menyentuh hati Maya. Meski telah kehilangan banyak hal, Maya menyadari bahwa ia masih memiliki keluarganya, dan itu adalah harta yang paling berharga. Perlahan, Maya mulai menerima kehidupan barunya, belajar bersyukur atas setiap momen kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Maya juga telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari ketenangan hati dan cinta yang tulus dalam keluarga. Meskipun bayangan dari perjanjian gaib dan arisan maut yang pernah dilaluinya masih terpatri dalam ingatannya, hal itu menjadi pelajaran berharga yang takkan pernah ia lupakan. Ia sadar, mengejar kekayaan dengan cara instan hanya akan membawa kehancuran, dan pada akhirnya, tidak ada kekayaan yang sepadan dengan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Di penghujung kisahnya, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, menerima setiap kekurangan dengan lapang dada, dan tidak lagi tergoda oleh gemerlap kemewahan yang hanya akan berujung pada kehancuran. Kisah arisan maut dan perjanjian gaib yang melibatkan harta benda bukanlah sekadar cerita tentang kekayaan dan kemewahan. Ini adalah peringatan bagi semua orang tentang betapa besarnya harga yang harus dibayar ketika ambisi dan keserakahan menguasai hati manusia.